Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Agustina. Saya dari jurusan Administrasi Negara akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang mengambil poin pertama dan poin ke-9. Pertanyaan poin pertama, berikan alasan mengapa abad pertama sampai abad ke-6 tidak dibicarakan dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Alasannya karena zaman praaksara atau zaman sebelum mengenal tulisan di Indonesia berlangsung sampai abad ketiga. Kemudian di abad keempat, barulah manusia di Indonesia mulai mengenal tulisan. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Meskipun di prasasti tersebut tidak dituliskan angka tahun, tetapi bahasa dan bentuk huruf yang digunakan menunjukkan bahwa prasasti tersebut dibuat kurang lebih 400 tahun Masehi. Pada abad ke-6, di Indonesia sudah mengenal bahasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti yang ditemukan di Kedukan Bukit di Palembang yang berusia 683 Masehi, prasasti Talang Tuwo di Palembang yang berusia 684 Masehi, prasasti Kota Kapur yang berusia 686 Masehi, prasasti Karangbirahi di Jambi yang berusia 688 Masehi. Prasasti-prasasti itu bertulisan huruf Pranagari dan berbahasa Melayu kuno. Lalu, pada abad ke-19 lahirlah bahasa Indonesia. Peresmian nama bahasa Indonesia ini ditandai dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh pemuda Indonesia. Di dalamnya berisi 3 butir bulatan tekad sebagai berikut. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, poin nomor 9. Apa yang dijadikan dasar untuk menyebut bakunya variasi lisan dan tulisan? Jawabannya yaitu bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap sebagai unsur dasar dinamakan variasi bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan variasi bahasa tulis. Jadi, dalam variasi bahasa lisan, kita berurusan dengan lafal. Dalam variasi bahasa tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa kosakata dalam kedua jenis variasi itu memiliki hubungan yang erat. Variasi bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan variasi bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa variasi bahasa lisan dan tulisan itu sama. Padahal, kedua jenis variasi itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar. Meskipun ada pula kesamaannya, meskipun ada keberimpitan aspek tata bahasa dan kosakata, masing-masing memiliki seperangkat kaidah yang berbeda satu dari yang lain. Variasi bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Namun, hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian, ketepatan dalam pilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam variasi baku lisan. Karena situasi dan kondisi pembicara menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Pembicaraan lisan dalam situasi formal atau santai. Jika variasi bahasa lisan dituliskan, variasi bahasa itu tidak dapat disebut sebagai variasi tulis, tetapi tetap disebut sebagai variasi lisan. Hanya saja diwujudkan dalam bentuk tulis.
Oleh karena itu, bahasa yang dilihat dari ciri-cirinya tidak mewujudkan ciri variasi tulis, walaupun direalisasikan dalam bentuk tulis. Variasi bahasa serupa itu tidak dapat dikatakan sebagai variasi tulis. Kedua ragam itu masing-masing variasi tulis dan variasi lisan memiliki ciri kebakuan yang berbeda. Jika variasi bahasa lisan dituliskan, variasi bahasa itu tidak dapat disebut sebagai variasi tulis, tetapi tetap disebut sebagai variasi lisan, hanya saja diwujudkan dalam bentuk tulis. Oleh karena itu, bahasa yang dilihat dari ciri-cirinya tidak mewujudkan ciri variasi tulis, walaupun direalisasikan dalam bentuk tulis. Variasi bahasa serupa itu tidak dapat dikatakan sebagai variasi tulis. Kedua ragam itu masing-masing variasi tulis dan variasi lisan memiliki ciri kebakuan yang berbeda. Ciri-ciri ragam lisan yaitu memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kemudian tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memerhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Contoh ragam lisan adalah, sudah saya baca buku itu. Kemudian, dalam penggunaan variasi bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa lisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata, dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Ciri-ciri variasi bahasa tulis: tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, bisa berupa kertas atau apapun, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya dibantu dengan tanda baca. Contoh variasi tulis adalah seperti ini. Saya sudah membaca buku itu. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.